Hello class, how are you? I believe all of you are in a good condition. In this occasion, we are going to learn something. What is it? Let's just check it out. Oke kelas, kita kembali lagi untuk belajar bahasa Inggris. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari chapter 3 yang kemarin kalian sudah belajar dan juga sudah kalian buat ulangan, yaitu tentang suggestion. Suggestion itu hampir mirip dengan recommendation. Jadi saran itu hampir sama dengan rekomendasi. Jadi nanti ya ungkapannya hampir-hampir mirip. Jadi saran bisa juga nanti kita masukkan di ungkapan rekomendasi. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang saran. Nah, saran dalam bahasa Inggris, bagaimana cara kita untuk melakukannya? Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada contoh 4 di sini. Yang pertama menggunakan what should I do? Menggunakan kata should. Jadi should di sini arti sebenarnya itu seharusnya. Ini saya ketik harus, tidak apa ya. Jadi kita menggunakan what, kemudian diikuti should, kemudian diikuti subject, kemudian diikuti kata do. Nanti misalnya kalian jadi variasi I ini tidak hanya kita menggunakan I, tapi kita bisa menggunakan subjek yang lain. Misalnya what should Anton do, what should she do, sama ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan do you have any ideas. Nah, do you have any ideas ini umum, jadi kita bisa pakai untuk menanyakan saran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga bisa menggunakan do you have any suggestions for me. Nah, do you have any suggestions for me, sama ya. Apakah kamu punya saran untukku? Hampir mirip artinya dengan what should I do. Kemudian can you tell me what I should do? Nah, ini varian lagi menggunakan can you tell me what I should do, bukan what should I do tapi what I should do. Kalau should-nya berada di klausa kedua. Nah, untuk pertanyaan yang terkait dengan asking suggestion, biasanya misalnya Pak Kris ngasih misalnya Anton (2) what should I do? From the utterance or from the sentence we can conclude that Anton asks some suggestion, seperti itu ya. Jadi itu bentuk-bentuk pertanyaan yang biasanya Pak Kris berikan kepada kalian. Dulu di awal-awal semester sering Pak Kris pakai itu, tetapi sekarang Pak Kris lebih fokus ke kalian bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan ini. Kemudian, nah tadi kan meminta saran. Sekarang bagaimana cara kita memberikan saran? Pastinya yang pertama tadi kita kan menggunakan should. Maka di sini juga kita harus menggunakan should juga ya. You should atau he should, she should, bisa ya. Kamu seharusnya ya, diikuti oleh verb 1. You should obey your parents. Kamu harus patuh pada orang tuamu. You need or you ought to be diligent. Kamu harus lebih rajin. You had better become a nice person. Kamu lebih baik menjadi orang yang lebih baik. You ought to, sama ya, you ought to itu seharusnya. Nah, ini berapa contoh. Untuk lebih komplitnya ada di modul kalian. Kalian bisa membaca dan mengulas modul kalian terkait dengan suggestion ini. Kemudian setelah tadi kita tahu cara menanyakan atau meminta saran, kemudian memberikan saran. Nah, gimana kalau kita itu setuju dengan saran yang diberikan orang lain? Maka kita bisa menggunakan ini ya, I agree with you. Agree itu setuju. Kemudian I think you're right. Saya pikir kamu itu benar. I think so.
Saya berpikir demikian. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Nah, ini beberapa contoh untuk ungkapan pada saat kita menyetujui dengan saran yang orang lain berikan kepada kita. Nah, bagaimana kalau kita tidak setuju? Nah, sini kita bisa menggunakan contoh berikut. No, I don't think so. I disagree with you. That's not a good idea. I understand your point, but I think blah blah blah. Ini semua ada di modul kalian. Kalian tinggal mengaplikasikan aja. Untuk bentuk soalnya juga nanti kalian bisa lihat atau mengikuti dari yang Pak Kris sudah dulu berikan. Nah, demikian penjelasan mengenai suggestion. Kalau mungkin masih ada yang belum jelas, dapat menghubungi Pak Christian. Itu ya, apa yang Pak Christian berikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Setelah ini kalian dapat mengerjakan latihan soal di Google Classroom kalian terkait dengan suggestion. Oke, kemudian pembelajaran kita di video pembelajaran kita. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab terbaru di chapter 4 tentang apa itu. Oke, kalian bisa tunggu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kebersihan, pakai masker, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.